Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya. Sama seperti daerah lainnya, kondisi perekonomian di Kota Malang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Berbagai strategi dan inovasi diluncurkan oleh pemerintah Kota Malang, salah satunya dengan menggerakkan UMKM dan digitalisasi untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang luput dari dampak pandemi COVID-19. Lebih dari setahun masih menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah dalam menekan angka penyebaran kasus COVID-19 sekaligus membangkitkan perekonomian masyarakat. Kali ini saya berada di Kota Malang yang nantinya akan mengulas bersama Wali Kota Malang Sutiaji yang menerapkan strategi pentahelix dan inovasi dalam upaya pemulihan ekonomi. Halo Pak, apa kabar? Oh, baik-baik. Mau kemana ini Pak? Hah? Mau kemana ini Pak? Ya biasa, saya kebiasaan keliling-keliling. Oh, ya. keliling-keliling di perkotaan Malang ya Ya, Pak ya? ya, Pak, oke. sebelum saya ke sini di Balai Kota, saya tadi sempat keliling-keliling di Kota Malang. Ini perekonomian atau juga suasana Kota Malang ini cukup normal ya Pak ya? Sebenarnya Alhamdulillah, ya. untuk COVID-19 sendiri keadaannya seperti apa sih Pak di Kota Malang Pak? Alhamdulillah, jadi bor kita saat ini 21,42. Oke. Artinya insya Allah terkendali dengan baik. Terus penambahan kasus juga terkendali. Ya. Walaupun kadang ada fluktuatif tapi tracingnya kuat. Jadi 3M, 3T-nya kita kuatkan. Sehingga saya mempunyai keyakinan dengan PPKM Mikro itu insya Allah selain kesadaran masyarakat sudah mulai terbangun dengan baik, masyarakat sudah tidak mau lah capek-capek ya di dalam situasi pandemi ini ekonominya runyam sehingga mulai bergerak perekonomian sementara dia taat pada protokol COVID-19. Betul. Pak, saya sempat dengar berita kemarin-kemarin kan kalau di Kota Malang ini sempat zona merah. Ya, Saat ya. ini sudah zona kuning. Ya. Ini kalau langkah-langkah dari Pemkot Malang sendiri seperti apa sih Pak? Mulai awal kami minta memang kepada pusat bahkan ya. Pertama dulu belum ada lockdown, saya menganjurkan pada pemerintah pusat untuk lockdown ya. Terus begitu itu kita minta juga berkaitan dengan penguatan ini supaya ekonomi bisa jalan, COVID-nya bisa tertahan dengan baik. PPKM Mikro menjadi garusan kita semua. Oke. Jadi ini yang menjadi kekuatan kita. Sebelum ada PPKM Mikro sebenarnya Kota Malang itu menginisiasi Kampung Tangguh, Mbak. Oke, Kampung Tangguh ya Pak Kampung ya? Tangguh. Kita kerjasama dengan Pak Dandrem ketika itu dengan Satgas UB dan semua perguruan tinggi kita rangkul untuk memberikan edukasi literasi pada masyarakat bahwa COVID ini tidak main-main dan kita belum tahu sampai kapan COVID itu. Betul. Ini kami sudah antisipasi jauh hari. Betul. Ya. Pak, kalau dari Pemkot Malang sendiri yang menjadi fokus utama saat ini seperti apa? Utamanya sekarang justru kesehatan. Kesehatan ya? Gini, berkaitan dengan COVID itu, apapun yang kita rencanakan ketika masyarakat kita belum tersadar bahwa dia harus protokol kesehatan ya, runyam lagi ya. Betul. Belajar dari kasus-kasus di luar negeri saya kira ya, India yang sudah diharapkan dulu, PPKM Mikro kan mengadopsi dari India ya. Ya. Ternyata di sana karena kelengahan sekarang luar biasa hancurnya ya. Ya. Maka hemat saya memang utamanya adalah bagaimana kesiapan masyarakat menghadapi protokol COVID-19.
Pak, berarti kalau dari fokus Pemkot Malang sendiri ini kan kesehatan dan juga kolaborasi semuanya. Ini berarti ada konsep pentahelix dan inovasi dari Pemkot Malang. Ini seperti apa Pak penjelasannya Pak? Kota Malang ini kan baru ulang tahun yang ke-107 Mbak ya. Yang kita kuatkan adalah peduli dan berbagi. Ya. Saat ini sebetulnya Tuhan telah menunjukkan pada kita bahwa kita tidak bisa hidup secara pribadi-pribadi. Hidup kita ini kita bisa hidup karena yang lain. Maka kolaborasi dan sekarang pentahelix dan bahkan sekarang udah bukan pentahelix lagi. Sudah hexahelix Mbak, 6 ya. Komponennya bukan 5 tapi 6 ya. Apa aja itu Pak? Satunya tambahnya ada perbankan. Oke. Jadi ABCGM dan adanya ABBCGM ya. Jadi perbankan juga masuk menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan kita untuk selalu bergandeng tangan. Pak, kalau ngomongin COVID-19, ini berbicara terkait dengan COVID-19 selain kesehatan, utamanya juga erat dengan perekonomian. Ya, Kalau ngomong perekonomian, saat ini kondisinya seperti apa Pak di Kota Malang ini Pak? ya nanti kita bincang-bincang ya. Oh, boleh? Boleh, nanti saya ajak aja langsung ke pusat ya. Pusat perekonomian di Kota Malang ya Pak ya? Ya, salah satu indikatornya kan salah kegiatan. satunya. Oke, langsung aja ke sana Pak. Ayo, mari. Yuk. Ya, oke. Saya ikut ya Pak. Oke, ya. Naik motor ya? Boleh. Siapkan mobil yang motornya. Didukung oleh Pak ya di Pasar Oro-Oro-Dowo. Ini sebenarnya pasar apa sih Pak? Modern atau tradisional? Karena ada troli, ada tempat pos ukur ulang dan sebagainya. Ya nanti kita lihat ya. Ini pasarnya pasar rakyat, tapi pasar memang rakyat. kita desain gitu ya. Oke, kita lihat-lihat dulu berarti ya Pak ya. Assalamualaikum. Nah, gimana kabarnya, sehat? Pembelinya gimana? Ya, lumayan. Lumayan ya. Terus kalau ada pembeli yang tidak pakai masker, ditegur? Ya. Ya. Ya, disiapin masker ya. Oke. Nah ini ketaatan terhadap protokol kesehatan. Ya. Kita bisa keliling-keliling lagi Pak? Ayo. Yuk. Nih. Ya Pak, ini berarti ada pasar tradisional tapi rasanya modern ini Pak. Iya, iya. Jadi namanya sekarang bukan tradisional lah. Oke. Ini di nomenklaturnya pasar rakyat. Pasar rakyat ya Pak ya? Tapi modern dalam manajemen ya. Terus kebersihan, baik manajemen pasar maupun manajemen dari para pedagangnya. Oke. Mindsetnya udah terbangun. Ini berarti diinisiasi mulai kapan ini Pak untuk revitalisasi Jadi gini, pasar Pak? paradigma yang kita bangun itu yang namanya revitalisasi bukan hanya fisik, Betul. tapi revitalisasi adalah revitalisasi mindset saja. Fisiknya bagus di awal, tapi mindset masyarakatnya tidak terbangun dengan baik, maka tidak ada artinya. Sebelum pandemi dulu lama ya, jadi 5 tahun bahkan 7 tahun yang lalu. Ini pola itu kita lakukan karena di sini ada namanya
sepasar pedas, ya. Sekolah pasar pedagang cerdas. Ada sekolahnya Iya, sendiri nih iya. Pak. Keren banget tuh Pak. Jadi dosennya ya, Oh, ya? gurunya itu ngambil masyarakat dari luar, dari kalangan akademisi, terus seorang GM, ya, bagaimana cara melayani dan seterusnya. Nah, ketika ada pandemi, kesadaran masyarakat harus pakai masker, masker semua. Pak, target kedepannya apa Pak? Selain untuk merevitalisasi pasar dan juga mindset daripada pedagang ini, nantinya inovasi ke depan seperti apa Pak? Ketika masyarakat sudah sadar semua harus pakai masker, cuci tangan, ya, terus dia menjaga jarak dan seterusnya, itulah vaksin menurut saya. Jadi Ya. vaksin itu bukan karena hanya mengandalkan suntikan saja, tapi vaksin itu adalah pada diri manusia sendiri sebenarnya. Ya. Nah, ketika udah berbicara itu, kita bisa mengendalikan, maka baru kita bicara bagaimana peningkatan ekonomi di tengah pandemi. Apa yang dirasakan Kota Malang? Apakah sudah mulai bangkit kembali? Ataukah masih merangkak? Atau seperti apa Pak? Demand, ya, demand pertumbuhan kredit kita sudah di angka 7%, Mbak. 7-9%. Berarti, dan itu kredit adalah kredit untuk usaha, ya. Berarti ini kan dilihat dari sini kan insya Allah naik. Iya. Kalau pertumbuhan ekonomi kemarin, ya, kuartal triwulan pertama, Ya. kita terdampak min 2,26%. Dari sana sekarang sudah plus, Mbak. Cuma kan belum dipublish saja. Kalau dilihat dari indikator dan variabelnya, Ya. kita sudah mulai merangkak naik. Naik. Dan kita ditargetkan oleh Pak Presiden kan 7% di kuartal di triwulan kedua ini. Ya. Nah, ini yang harus kita upayakan bersama-sama sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat mulai kita buka. Dan ini harus ada keberanian, Mbak. Betul. Ada keberanian dari pemerintah kota, ya, bahwa ini kerannya harus dibuka sedikit-sedikit, tapi tetap, ya, budaya pakai masker, cuci tangan, ya, terus menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan ini yang menjadi komitmen kita semua. Oke, strategi apa yang dicetuskan juga oleh Pak Ya. Wali Kota untuk pemulihan ekonomi dari masyarakat itu sendiri nih Pak, yang terbaru? Pada waktu kena pandemi awal kita sudah punya kebijakan-kebijakan, Mbak. Ada kebijakan Malba, Malher, ya, Ya, betul. Maldis dan seterusnya itu, ya. Untuk beli produk lokal Ya, dari Malang dan sebagainya. Jadi Betul. Malpro, ya, Malang terhadap produk lokal, Ya. UMKM kita kuatkan, ada Malher kita membiasakan mengkonsumsi herbal, kan, ya. Ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah Maldis, Mbak. Maldis, Ya, apa itu Pak? Malang Malang Digital Service, Mbak. Digital Service. Iya, ini Oke. pelayanannya kita bagus, ya. Ya. Semua sudah serba online, ya. Dan ternyata itu luar biasa. Karena di musim pandemi kemarin ada, saya melakukan survei, Mbak, di Ya. bulan Juli, awal-awal dulu, Juli 2020 itu justru kenaikannya sampai 123%. Ya. Itu adalah frozen, ya. Siap saji, tapi basicnya online, Mbak. Oh. Itu artinya berarti pasar kita sudah bisa menangkap, ya. Dan masyarakat kita di UMKM juga sudah bisa menjajakan melalui apa? Online, gitu. Online itu, ya. Ada inovasi terbaru apa lagi Pak? Karena saya tahu juga di Kota Malang sendiri banyak tempat-tempat yang memanfaatkan yang mungkin dulu tidak terpakai tapi saat ini sudah digeliatkan kembali, Oke, begitu Pak? ya. Jadi kita itu Malang itu kan ada Tribinacita Kota Malang, Pak. Ya. Kota pendidikan, kota wisata, dan kota industri. Oke. Nah, nanti saya ajak ke Boleh. Kayu Tangan, ya. Ke Kayu Kota Tangan, heritage. Oke. Oke. Sana banyak kreativitas orang-orang, ya. Dan kita lihat heritage yang ada di sana. Biar Oke. semakin klop. Oke. Semakin klop. Semakin klop lagi ya Pak? Ayo. Kita naik motor lagi Oke. untuk ke Ya. Kayu Tangan. Ayo Lagi, Pak, ya. mari Oke, Pak. yuk. Silakan Pak. Didukung oleh
Malang memiliki sejumlah tempat wisata sejarah. Salah satunya Kampung Heritage Kayu Tangan yang kami kunjungi setelah dari Pasar Oro-Orodowo. Dulunya kampung ini adalah permukiman kumuh. Berkat kerjasama warga dan pemerintah daerah, kampung dibenahi menjadi tempat wisata. Tak hanya itu, Kampung Heritage juga menjadi tempat bertumbuhnya sejumlah UMKM. Pak RW. Wah, ini kita sudah sampai nih Pak ya. Ini kita mampir ke Ipok Hamur ya. Ipok Hamur, Iya. rumah kopi. Langsung saja Yuk, masuk. mari. Siap. Nah, ini kopinya Wah, siap ya. siapa Pak ngomong-ngomong atau ngobrol berkaitan dengan UMKM Ya. ini yang ada di Kota Malang sendiri, ini perkembangannya seperti apa Pak? Bahwa di Kota Malang ini dulu sebelum ada yang namanya Perpres 12 2021 Ya. yang mengharuskan 40% APBD harus pro pada UMKM ya. Kami sudah ada namanya katalog lokal. Karena hemat saya, uang itu harus berputar dari masyarakat. Ya. Pesanan-pesanan kalau kegiatan-kegiatan di kantor ya, ini kami utamakan, kami wajibkan pakai UMKM. Seperti Mbah Ndut jual ini ya. Oh, nanti kok di Pemkot ini mau ada rapat, kita perlu nanti apa ini betel goreng. Ya, diplut betel goreng harganya berapa satu irisnya, itu bisa. Oh, perlu camilan gula kacang, bisa nanti. Nih. Yang penting harganya sudah dipublish di e-commerce-nya masuk. Nah, ini kita kuatkan terus, Mbak. Maka tadi menyambung pembicaraan tadi ya, bahwa termasuk Maldis ya, Malang Digital Service itu salah satu di antaranya ini. Pak, untuk pelatihan dari pelaku UMKM ini sendiri seperti apa Pak? Terutama juga yang ada di kampung-kampung seperti kita saat ini berada di Kampung Heritage, ini kan pasti banyak produk-produk lokal yang harus dikirim ke nasional bahkan ke internasional. Ya. Khusus di masa pandemi ini Mbak, ini lebih dari sepertiga UMKM kami itu kan mengalami bahkan tutup. Iya. Nah, ini kita edukasi dan baru-baru ini kan malah rame kan ya. Iya. Ada orang yang terjerat pinjol itu ya. Pinjaman online. Iya. Itu karena apa? Karena memang pandemi ini sangat menghantam ya. Menghantam perekonomian kita, maka sebisa mungkin bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Caranya supaya kuat tidak serta-merta kita membuat ini Mbak, memberikan edukasi. Ya. Penguatan Mbak. Penguatan mental dulu. Setelah itu baru kepercayaan masyarakat ada, terus dikasih edukasi. Program-program pemerintah recovery ekonomi dengan relaksasi ketika nanti di perbankan kita apa sih sebetulnya masalah apa sih yang dihadapi, kita sambungkan Mbak, jangan-jangan sampai relaksasi yang sudah ditelurkan, sudah diprogramkan dari pemerintah pusat tidak bisa ditangkap oleh masyarakat kita lah. Ini pemerintah harus hadir mengedukasi itu. Kalau kita bicara masalah berkaitan dengan UMKM, ini sudah berapa UMKM yang bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini Pak di Kota Malang ya Pak? Jumlah konkretnya kita itu Mbak, ada ya belasan ribu Mbak. Belasan ribu? Ya, belasan ribu. Beberapa hari yang lalu kita misi dagang dengan provinsi itu ya kita bawa, itu kan sudah banyak yang sudah go public Mbak. Jadi macam-macam lah ya, ada yang sudah kelasnya ekspor ya, ada yang kelasnya kita masih ke lokal, dan sekarang pasarnya kan bukan pasar lokal saja ya, bukan hanya Kota Malang saja, banyak yang sudah dibeli dan diekspor ke beberapa negara dan pulau. Merupakan suatu keberhasilan begitu ya, Pemkot Malang sendiri untuk menggairahkan geliat dari UMKM di Kota Malang. Ini tetap harus ada keberanian, Mbak. Harus ada keberanian, betul. Jadi gini, percuma kita itu ngomong recovery ekonomi, betul. Tapi di saat pemerintah tidak ada keberanian untuk buka keran dikit-dikit ya, kita kuatkan protokol kesehatan, setelah itu baru kerannya dibuka. Betul. Sehingga kami pernah mengusulkan pada Dirjen Kemendagri ya, bahwa PPKM itu jangan sampai ada batas waktu, sampai COVID ya berhenti. Dan yang kedua,
pemberlakuannya jangan lokal, Mbak. Harus nasional, seluruhnya ya. Ketika itu dikuatkan, maka saya kira biasa orang ke pasar tidak akan takut karena apa? Dia sudah pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan menjadi kebiasaan, saling mengingatkan ya. Betul. Baik Pak, di masa kepemimpinan Pak Sutiaji yang beberapa tahun ke depan ini masih berlanjut begitu, apa tujuan atau goals nantinya? Sisi kami bermartabat. Martabat itu tidak pernah memandang orang itu jelek. Ya. Lah itu kita capaiannya harus dipenuhi. Jadi smart city akan kita kuatkan ya. Masyarakat akan tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah selalu amanah mengemban kepercayaan masyarakat dari semua sisi, Mbak. Ya, harapan kami semua juga semoga Malang ini semakin maju, semakin sejahtera, dan Malang untuk Indonesia semakin mendunia. Terima kasih Pak Sutiaji sudah diajak berjalan-jalan tadi dan juga menikmati kuliner yang ada di Kota Malang. Kita tagline kami kan dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Baik, terima kasih Pak Sutiaji. Terima kasih Pak, menarik sekali. Kita lanjutkan minum kopi. Siap. Tingkat konfirmasi positifnya juga kan sudah sangat turun, udah nggak kayak awal-awal dulu. Jadi sejauh ini sih menurut saya efektif lah apa yang dilakukan oleh pemerintah kota. Cukup efektif, jadi misalnya ada pelanggaran pemakaian masker itu juga ditindak dengan baik. Dan masyarakat umumnya, kalau daerah Malang ya, umumnya cukup mengerti, jadi pemakaian merata ya. Pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 membutuhkan kebijakan yang konsisten dan juga berkelanjutan. Semoga dengan inovasi, kebijakan, serta sinergitas yang diikhtiarkan oleh pemerintah Kota Malang mampu menjadikan Kota Malang bangkit dari pandemi COVID-19 sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat ke angka yang lebih positif. Kota Malang untuk Indonesia. Sampai jumpa.